Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwati at-tullab, a'azzakumullah, wa akhwati at-talibat, a'azzakunallah. Alhamdulillah, pada pagi hari yang semoga dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Zat Allah yang Maha Ghafur, yang telah mengatur alam semesta ini dengan menciptakan sebab dan akibat dalam kehidupan ini. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita keimanan dan keislaman serta kesempatan untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sanata'allam ar-rukna as-sadisa min arkanil iman wa huwa al-imanu biqada'illahi wa qadari. Insyaallah kita akan sama-sama mengkaji tentang rukun yang keenam dari rukun-rukun iman, yaitu iman kepada qada Allah, keputusan Allah, wa qadarihi, dan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dalam pembahasan ini. Karena kita mengetahui dengan mempelajari tentang iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, semoga hati kita semakin tentram, semakin tenang, kita semakin giat untuk ikhtiar berusaha mencari karunia Allah di dunia, dan juga semoga kita menggapai keridhaan Allah di akhirat kelak. Ta'riful qada'i wal qadari. Definisi qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ikhtalafat ibaratul ulama fi ta'rifil qada'i wal qadari. Telah berbeda-beda ungkapan para ulama di dalam mendefinisikan qada dan qadar. Di antaranya, al-qadaru huwa ilmu Allah ta'ala bima takunu alaihi al-makhluqatu fil mustaqbali. Takdir adalah ilmu Allah ta'ala, pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala, bima takunu, dengan apa yang akan terjadi, alaihi, atasnya, al-makhluqatu, para makhluk, fil mustaqbali, pada masa yang akan datang. Jadi takdir adalah pengetahuan Allah. Allah sudah maha mengetahui dengan apa-apa yang akan terjadi pada makhluknya pada masa yang akan datang. Hadza mana al-qadar. Al-qadar huwa ilmu Allah ta'ala bima takunu alaihi al-makhluqatu fil mustaqbali. Asani wal qada, sedangkan definisi qada adalah ijadullah ta'ala al-asya'a hasaba ilmihi wa iradatih. Qada atau keputusan Allah adalah ijadullah ta'ala, menjadikannya Allah Subhanahu wa ta'ala, al-asya'a, kepada segala sesuatu, hasaba ilmihi wa iradatihi, sesuai dengan pengetahuan Allah dan kehendaknya. Jadi makna al-qadar ilmu Allah ta'ala bima takunu alaihi al-makhluqat fil mustaqbal, wal qada ijadullah ta'ala al-asya'a hasaba ilmihi wa iradatihi. Ini definisi yang kedua. As-salis al-qada'u wal qadaru fi ta'rifin wahidin. Definisi yang ketiga menggabungkan antara definisi qada dan qadar dalam satu definisi.
wa huwa an-nizamul muhkamu allazi wada'ahu Allahu li hadzal wujudi wal qawaninul 'amatu was sunanul lati rabata bihal asbaba bi musabbabatiha. Definisi qada dan qadar dalam satu definisi adalah an-nizamul muhkamu, aturan yang telah diputuskan, yang teratur, allazi wada'ahu Allahu, yang telah dibuat oleh Allah, lihadzal wujudi, untuk yang wujud, untuk yang ada di alam semesta ini. Wal qawaninul amatu, dan qada dan qadar adalah undang-undang yang umum, yang menyeluruh. Was sunanu, dan hukum-hukum, allati rabata bihal asbaba bi musabbabatiha, yang mana Allah mengikat hukum sebab dan akibat. Jadi takdir Allah Subhanahu wa taala dalam satu definisi ini adalah an-nizamul muhkam, aturan yang telah diputuskan Allah Subhanahu wa taala, yang langsung dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, dan juga undang-undang yang menyeluruh, yang umum, serta Allah Subhanahu wa taala membuat hukum sunnah kauniyah, atau hukum di alam semesta itu, yaitu hukum adanya hukum sebab dan akibat. Ini definisi yang ketiga. Alangkah bijaknya kita mempelajari bagaimana pendapat para ulama salih tentang definisi qadar. Di antaranya qala al-Imam Ahmad indama su'ila anil qadar. Telah ditanya al-Imam Ahmad rahimahullah tentang definisi takdir ini, maka jawabannya singkat dan padat. Kata beliau, al-qadaru qudratur rahman. Al-qadaru qudratur rahman. Takdir adalah kekuasaan Allah yang maha penyayang. Takdir adalah qudratur rahman, kekuasaan Allah yang maha penyayang. Fal qadaru fi qaulihi ta'ala, kita mengimani takdir ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul innal amra kullahu lillah. Katakanlah Muhammad, innal amra, sesungguhnya semua urusan, kullahu, semuanya, lillah, kepunyaan Allah. Surat Ali Imran al-ayah 154. Yakni ma qarrarahullah, tafsirnya adalah bahwa segala sesuatu itu adalah ma qarrarahullah, apa-apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Bina'u aqidatil qadar, bangunan keyakinan kepada takdir ini dilandasi dengan apa? Perhatikan, bina'u aqidatil qadar, bangunan keyakinan akidah kepada takdir ini menurut para ulama, aqidatul qadari mabniyatun fi haqiqatiha 'alal imani bi sifatillahil 'ula wa asma'ihil husna. Iman kepada takdir ini dibangun pada hakikatnya alal iman bi sifatillahil 'ula, beriman kepada sifat-sifat Allah, bahwa Allah mempunyai sifat-sifat yang maha tinggi, wa asma'ihil husna, dan beriman kepada nama-nama Allah yang baik. Wa minha, diantaranya ada tiga pondasi untuk mengimani kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Al-awwal al-ilmu, bina'u aqidatil qadar. Al-awwal al-ilmu, al-thani al-qudratu, wa thalith al-iradatu. Al-ilmu, qala Allah ta'ala wa huwa bi kulli syai'in alim,
Surat Al-Baqarah ayat 29. Iman kepada takdir dilandasi dengan kita mengimani Allah mempunyai sifat al-ilmu. Ya, Allah punya sifat al-ilmu. Allah maha mengetahui. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Baqarah 29. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia Allah bikulli syai'in, dengan segala sesuatu, alimun, dia maha mengetahui. Allah maha mengetahui sebelum terciptanya langit dan bumi. Allah juga maha mengetahui apa yang sedang terjadi di alam semesta ini. Dan juga Allah maha mengetahui apa yang akan terjadi. Nah, ini landasan kita beriman kepada qada dan qadar Allah, meyakini Allah maha alim, maha mempunyai sifat ilmu, maha mengetahui. As-tsani al-qudrah, kita meyakini yang kedua Allah maha kuasa. Qala Allah Ta'ala fi surati Al-Hadid ayat as-tsaniyah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia Allah atas segala sesuatu qadirun, dia maha kuasa. Kekuasaan Allah totalitas tanpa batas. Semua yang ada di alam semesta ini di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Wasalis al-iradatu. Yang ketiga, bangunan keyakinan kepada takdir, qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala dilandasi dengan kita meyakini Allah mempunyai sifat al-iradah. Allah maha berkehendak. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'alul lima yurid. Allah maha melakukan apa yang Allah kehendaki. Suratul Buruj al-ayah 16. Ikhwa fillah, mukhtasar min hadzal mawdu', kesimpulan dari makna qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, makna iman bil qadar, makna iman kepada takdir adalah al-imanu bil qadari, al-imanu bi'ilmillahil qadimi, wal imanu bi masyiatillahin nafidhati wa qudratihi syamilati. Kesimpulannya adalah iman kepada takdir adalah kepada takdir Allah adalah al-imanu bi'ilmillahil qadimi, beriman kepada pengetahuan Allah, ilmu Allah sejak zaman azali, sejak zaman dahulu kala. Wal imanu bi masyiatillahin nafidhati, dan beriman kepada kehendak Allah yang senantiasa tembus terlaksana. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa qudratihi syamilati, dan beriman kepada kekuasaan Allah asyamilati, yang totalitas, tanpa batas, yang mutlak. Tidak ada yang mengendalikan Allah, tetapi Allah lah yang mengendalikan alam semesta ini. Maratibul iman bil qadar inda Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Tahapan-tahapan beriman kepada takdir menurut Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ini sangat penting sekali kita memahami takdir secara berurutan, ya. Al-iman bil qadar yashtamilu ala arba'i maratib. Iman kepada takdir ini mencakup 4 tahapan. 4 tahapan, ya. Al-awwal al-imanu bi'ilmillahil qadim. Asani kitabatu dzalik fil lawhil mahfuz. Wasalis masyiatullah. Wal akhir ijadullah. Pertama, al-iman bi'ilmillah, sanian kitabah, salisan masyiah, dan yang keempat al-ijad. Mari kita bahas satu persatu lebih mendetail, lebih mendalam, ya. Jadi untuk memahami tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama kita meyakini al-iman bi'ilmillahil qadimi, beriman dengan pengetahuan Allah sejak zaman ajali dahulu kala. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadisnya, nanti kita akan bahas panjang lebar insyaallah, bahwa
Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh kolam. Makhluk yang Allah ciptakan pertama kali adalah kolam, pena. Uktub. Allah berfirman, tulislah. Faqala al-qalam madza aktub? Apa yang aku tulis? Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taq. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh pena, kolam untuk mencatat apa yang akan terjadi. Kita yakini ini semua. Wa annahu alima a'malal ibadi qabla an ya'maluha. Dan sesungguhnya Allah mengetahui amal-amal hamba-hambanya sebelum mereka melakukannya. Kita yakini Allah Maha mengetahui apa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi dan akan terjadi. Tetapi perlu catatan, ya, pengetahuan Allah ini sangat rahasia, hanya Allah yang Maha tahu. Tidak ada seorang pun makhluknya yang bisa mencuri informasi apa yang akan terjadi pada dirinya, pada orang lain, ya. Karena takdir Allah ini sangat-sangat tersembunyi. Kemudian asani kitabatu dzalika fi lauhil mahfuz. Ya, pemahaman kita fahami pertama al-ilmu, Allah Maha mengetahui dan pengetahuan Allah sejak zaman ajali. Yang kedua, pengetahuan ini kitabatu dzalik fi lauhil mahfuz. Allah catat semua yang akan terjadi ini di lauhil mahfuz. Asalis masyiatullah an-nafidhatu wa qudratuhu syamilatu. Tahapan keempat setelah Allah al-ilmu, al-kitabah, yaitu Allah berkehendak. Allah berkehendak, ya, yang mana kehendak Allah itu adalah an-nafidah, senantiasa terlaksana, senantiasa terbus, senantiasa terjadi apa yang Allah kehendaki. Wa qudratuhu syamilatu, dan kekuasaan Allah totalitas tanpa ada yang membatasi. Dan yang keempat, ar-rabi ijad, ijadullah li kullil makhluqat, menjadikannya Allah, menciptakannya Allah kepada seluruh makhluknya. Wa annahul khaliq, dan Allah adalah al-khaliq, sang pencipta. Wa kullu ma siwahu makhluqun, dan semua selain Allah adalah makhluk. Mungkin untuk memudahkan memahami ini, ya, kita semua berpikir tentang diri kita masing-masing. Kita bertanya kepada diri kita, ya, para santri umurnya berapa tahun kira-kira? Ya, kisaran 16-17 tahun. Pertanyaannya, 20 tahun yang lalu kita ada di mana? 20 tahun yang lalu kita ada di mana? Ya kan? Nah, kita praktekkan contoh tadi, tahapan-tahapan iman kepada takdir yang 4 ini, al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah, dan al-ijad. Pertama, kita meyakini sebelum tercipta langit dan bumi, Allah sudah tahu kita itu akan ada. Kedua, ilmunya Allah itu Allah catat di lauhil mahfuz, al-kitabah. Yang ketiga, 16 tahun yang lalu Allah berkehendak, masyiatullah, untuk menjadikan apa yang telah Allah tahu, Allah catat di lauhil mahfuz. 16-17 tahun yang lalu Allah berkehendak menciptakan kita, maka terjadilah pembuahan antara umi dan abi kita, maka jadilah kita. Tahapan yang keempatnya ijad, jadilah kita, tercipta di rahim umi kita dan kita terlahir di muka bumi ini. Nah, ini tahapannya. Allah sudah Maha tahu sebelumnya. Kemudian Allah catat di lauhil mahfuz. Kemudian Allah berkehendak, apa yang Allah inginkan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan ciptakan. Maka terciptalah. Ini tahapan yang 4. Al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah, dan ijad. Inilah muqaddimah untuk mempelajari al-qada wal qadar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kefahaman kepada kita semua. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal soleh, untuk berikhtiar, untuk menjadikan orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq
ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.